Setiap pulau di wilayah Indonesia memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Bali, bahasa Melayu, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas tentang asal-usul salah satu bahasa daerah Indonesia, yaitu bahasa Jawa. Indonesia merupakan negeri yang elok dan permai, menyimpan berbagai macam keindahan. Sejumlah bahasa daerah yang dimiliki negara Indonesia sekitar 250 jenis bahasa dengan suku sebanyak 300 lebih yang mendiami seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Namun bahasa daerah atau bahasa lokal di Indonesia yang paling mendominasi adalah bahasa Jawa karena jumlah penduduk Pulau Jawa kenyataannya merupakan yang paling banyak di Indonesia dibandingkan dengan suku-suku bangsa lain. Sebelum masuk ke pembahasan tentang asal-usul bahasa Jawa, ada baiknya kita ulas sedikit tentang bahasa Jawa itu sendiri. Bahasa Jawa dipakai oleh suku Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Di samping itu, bahasa Jawa ternyata juga dipakai oleh penduduk yang tinggal di beberapa tempat lain seperti Banten, khususnya kota Serang, Kabupaten Serang, kota Cilegon, dan Kabupaten Tangerang. Di Jawa Barat, sebagian tempat yang menggunakan bahasa Jawa yaitu pantai utara hingga pesisir utara, tepatnya di Karawang, Subang, Indramayu, kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon. Namun bahasa Jawa dari Provinsi Jawa Timur berbeda dengan bahasa Jawa dari Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Yang mana seperti kita ketahui kalau dialek bahasa Jawa dari Jawa Tengah, Yogyakarta bernada sangat halus. Sedangkan dialek untuk bahasa Jawa dari Provinsi Jawa Timur tidak sehalus dengan bahasa Jawa dari Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Dialek Jawa Timur yang biasanya pengucapannya dari Jawa Timur sangat medok sekali. Mereka sering sebut sebagai bahasa Surabayaan. Adapun asal-usul bahasa Jawa seperti yang kita ketahui kalau bahasa Jawa termasuk ke dalam bahasa Austronesia. Bahasa Austronesia adalah bahasa yang dipakai oleh bangsa pribumi yang tinggal di sebelah tenggara benua Asia. Adapun perkembangan bahasa Austronesia yang ada di negara Filipina menjadi bahasa Tagalog yang merupakan bahasa nasional negara Filipina, sedangkan bahasa Austronesia di Indonesia berkembang menjadi beberapa bahasa daerah atau bahasa lokal yaitu bahasa Jawa, bahasa Sunda, serta bahasa Madura. Belum diketahui secara pasti tentang karakter bahasa Jawa sebelum datangnya agama Hindu. Namun yang pasti, bahasa Jawa pada masa itu belum memiliki huruf atau aksara. Dan bahasa Jawa yang ada pada waktu merupakan bahasa Jawa kuno atau disebut juga bahasa Kawi. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Palawa yang menggunakan bahasa Sanskerta, sama seperti yang tertulis di prasasti Yupa yang berada di Kalimantan Timur. Selain hal tersebut di atas, ada juga penjelasan lainnya yang menyatakan kalau bahasa Jawa kuno pada waktu itu bergaul dengan orang-orang Hindu, maka lahirlah bahasa campurannya yaitu Jawa dan Sanskerta dengan menggunakan aksara Hindu. Ada juga hikayat yang menceritakan asal-usul bahasa Jawa bahwa pada masa lalu yakni seorang ksatria yang bernama Aji Saka, dia adalah seorang penulis sajak yang mana sajak itu kini disebut sebagai abjad huruf Jawa, sehingga saat ini sajak inilah yang dijadikan sebagai penanggalan kalender Saka. Suku Jawa merupakan penduduk asli Pulau Jawa bagian tengah dan timur, dan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari suku Jawa adalah bahasa Jawa. Asal-usul suku Jawa yang berkaitan dengan bahasa Jawa digunakan yaitu bahasa Jawa. Secara resmi, bahasa Jawa dibedakan menjadi dua jenis yaitu bahasa Ngoko dan bahasa Kromo. Bahasa Jawa Ngoko yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah akrab, orang yang berusia hampir sama, atau bisa dikatakan sebagai bahasa sehari-hari. Kemudian bahasa Kromo yang berfungsi sebagai media komunikasi pada orang-orang yang belum akrab dan berkomunikasi dengan orang tua atau orang-orang yang berstatus sosial tinggi. Dan bahasa Kromo masih berbagi menjadi dua bagian, yaitu Kromo Madya dan Kromo Inggil. Kromo Madya atau Kromo Madya biasanya digunakan sebagai bahasa sehari-hari atau bahasa pergaulan yang lebih sopan dibandingkan bahasa Ngoko. Sedangkan bahasa Kromo Inggil
biasanya dipergunakan untuk berbicara kepada orang yang lebih tua atau orang yang memiliki jabatan serta status sosial yang lebih tinggi, atau orang yang dihormati dan disegani di kalangan masyarakat. Bahasa Jawa banyak tersebar di seluruh Nusantara, namun tak menutup kemungkinan tersebar juga di mancanegara. Hal ini disebabkan banyak suku Jawa yang menyebar atau melakukan hidup merantau. Banyak juga suku Jawa yang merantau ke negeri tetangga yaitu Malaysia, dan tentu saja suku Jawa tersebut merantau ke negeri jiran pastinya membawa bahasa dan kebudayaan Jawa ke negara Malaysia. Sehingga dengan adanya kejadian hal semacam itulah dapat menjadikan terbentuknya wilayah pemukiman yang mereka kenal dengan sebutan Kampung Jawa. Dan hal ini juga menjadi salah satu penyebab perselisihan kita dengan negara tetangga tentang pengakuan hasil budaya Indonesia yang selalu diklaim oleh mereka. Selain itu juga suku Jawa juga banyak menyebar ke seluruh Nusantara dengan berbagai penyebab, misalnya karena tugas dalam pekerjaan atau ingin membuka usaha baru di tempat luar Pulau Jawa yang sudah padat penduduknya. Wilayah-wilayah Indonesia yang banyak didominasi oleh etnis Jawa adalah Lampung, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Aceh, dan masih banyak tempat lainnya yang ada di Indonesia. Apabila dahulu terdapat program transmigrasi yang memiliki fungsi untuk memeratakan jumlah penduduk Indonesia agar tersebar merata dan tidak hanya terfokus pada Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa sudah padat penduduknya, sehingga dengan adanya penyebaran penduduk keluar Pulau Jawa juga bisa mengurangi berbagai macam permasalahan yang ada di Pulau Jawa. Selain itu, masyarakat Jawa juga menyebar dalam jumlah populasinya yang tinggi di Suriname, hampir 15% dari total keseluruhan penduduknya. Hal ini disebabkan pada zaman kolonial Belanda banyak tawanan Indonesia yang berasal dari Pulau Jawa dibuang di Suriname, sehingga bahasa Jawa dipakai di sebagian wilayah tersebut hingga saat ini. Selain itu, bahasa Jawa juga menyebar di Kaledonia Baru serta menyebar di pulau kawasan Aruba, Curaçao, bahkan sampai ke negeri Belanda. Dengan adanya pengiriman tenaga kerja Indonesia ke wilayah Korea, Taiwan, Hong Kong juga menjadi salah satu penyebab tersebarnya bahasa Jawa ke mancanegara. Meskipun berbeda-beda tetap satu juga, dan bahasa persatuan kita adalah tetap bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional sejak diucapkannya Sumpah Pemuda tahun 1928. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa yang majemuk ini. Dengan adanya keanekaragaman bahasa daerah atau bahasa lokal akan memperkaya nilai-nilai budaya bangsa. Perbedaan bahasa menjadi terjadinya perbedaan karakter masyarakat di tiap-tiap daerah wilayah Indonesia. Itulah keanekaragaman yang ada di Bumi Pertiwi ini. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga.